pujian. Saya persilakan. Shalom. Salam. Siapa yang ada sukacita pada pagi hari ini? Lambai-lambai tangan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bersama lagi. Puji Tuhan. Sekali lagi kita bertemu. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bersama lagi. Puji Tuhan. Di mana saja, di mana saja puji Dia. Di mana saja puji Dia. Kasih-Nya seluas angkasa. Puji nama Yesus, sanjung nama Yesus, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Haleluya. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kebaikan kita. Kita bersama lagi. Puji Tuhan. Di mana saja puji Dia. Di mana saja puji Dia. Kasih-Nya seluas angkasa. Puji nama Yesus, sanjung nama Yesus, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Di mana saja puji Dia. Di mana saja puji Dia. Kasih-Nya seluas angkasa. Puji nama Yesus, sanjung nama Yesus, kasih-Nya angkatkan jiwaku. Kasih-Nya angkatkan jiwaku. Kasih-Nya angkatkan jiwaku. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Shalom. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk mengambil perjamuan kudus saat ini. Dengan itu, sebagai dasar dari perjamuan kudus, kita bersama-sama melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan seperti ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksud perjamuan kudus ini adalah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan untuk peringatan akan Dia sehingga Ia datang kembali, dan juga peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi saudara, roti yang kita akan ambil bersama-sama nanti itu melambangkan tentang tubuh Kristus yang diserahkan bagi manusia. Air itu juga melambangkan, ataupun cawan itu juga melambangkan tentang darah Kristus yang tertumpah di kayu salib untuk meneguhkan perjanjian baru di antara Allah dan juga manusia. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan kita mengambil perjamuan kudus adalah supaya kita memperingati akan Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya sebagai korban karena dosa manusia. Saudara, dan juga menguatkan persekutuan kita dengan Allah dan juga persekutuan kita dengan sesama jemaat Kristus, jemaat Tuhan, bahkan juga supaya hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mengambil perjamuan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami boleh mengambil bersama-sama perjamuan kudus ini. Tuhan tolong persiapkan hati kami secara pribadi supaya tidak kami hanya menjadikan ini sebagai suatu simbolik, tetapi kami benar-benar mengambilnya karena kami memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus, bahkan juga pengorbanan Engkau yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami, supaya dengan ini kasih kami kepada Engkau semakin kuat dan kasih kami dengan sesama semakin diteguhkan. Bahkan kami juga dipenuhi kasih dengan mengasihi orang yang belum kenal Tuhan, memberitakan kabar baik kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima perjamuan kudus saat ini. Haleluya, amin. Jadi saudara jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat roti dan roti kita. Mengangkat roti kita. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama.
Kita mengangkat cawan kita. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang." Mari kita minum bersama. Kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan untuk pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau telah curahkan ke atas hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau, boleh percaya kepada Engkau, dan kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah kasih-Mu itu terus meneguhkan hidup kami, sehingga kami juga mengasihi Engkau lebih lagi, bahkan juga Tuhan mengasihi sesama, bahkan terlebih lagi mengasihi orang-orang yang tidak kenal Tuhan dengan memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan bahwa di dalam Yesus ada jalan keselamatan, di dalam Yesus ada kebenaran yang pasti. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji Engkau di melalui perjamuan kudus yang sudah kami ambil bersama-sama. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabar semua? Bersama dengan saya, kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan pada saat ini. Dengan itu saya mengajak kita semua membuka firman Tuhan di dalam Pengkhotbah bab yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya ulangi lagi, Pengkhotbah bab 11 ayat 1 sampai yang ke-8. Melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita belajar bersama-sama di bawah satu tema firman Tuhan, yaitu tentang mengatasi dampak dari krisis ekonomi. Mengatasi dampak dari krisis ekonomi. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita mengatasi dampak dari krisis ekonomi agar kerohanian, bahkan juga iman kita, orang-orang percaya, tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh dampak krisis ekonomi ini. Ya, kalau kita melihat kadang-kadang kalau kita mengalami satu krisis ekonomi, kadang-kadang mungkin kita kekurangan keuangan, kita kekurangan dana, banyak hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Terlebih lagi mungkin mempengaruhi iman kita, boleh dapat mempengaruhi kerohanian kita di dalam Kristus. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yaitu yang pertama, yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengatasi dampak krisis ekonomi ini, yaitu pertama itu di dalam ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Saya bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lemparkanlah roti ke air, maka engkau akan mendapat. Teman-teman kita tidak bantu, ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tujuannya supaya kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan, supaya iman kita bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Poin yang kedua, bagaimana cara mengatasi dampak dari krisis ekonomi agar kerohanian dan iman kita tetap teguh dan tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi ini, yaitu memanfaatkan kesempatan untuk bekerja. Di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan yang keenam. Saya akan baca untuk kita.
Ayat yang ketiga, bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat yang ke-6, taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memanfaatkan kesempatan untuk bekerja. Kesempatan adalah hal yang berharga bagi manusia, karena kesempatan itu hanya terjadi sekali saja. Jika kesempatan itu sudah berlalu, maka kita tidak akan mendapatkannya lagi. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih, di tengah-tengah krisis ekonomi ini, kita harus selalu mencari kesempatan di dalam pekerjaan kita, agar pekerjaan kita, di dalam pekerjaan kita dapat berhasil. Di dalam pekerjaan kita dapat mendapat berkat. Ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya mungkin di tengah krisis ini ada beberapa jemaat yang dulunya mungkin pendapatan mereka tinggi, tetapi ketika krisis ini mungkin pendapatan mereka sudah kurang. Jadi carilah kesempatan di dalam pekerjaanmu, sehingga dengan kesempatan itulah engkau akan berhasil. Kesempatan yang saya maksudkan di sini adalah kesempatan yang baik, bukan kesempatan yang tidak baik. Ya, berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan setia, bekerja dengan gigih dan tekun, maka engkau akan mendapat berkat melalui usahamu, melalui jerih payahmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang malas mencari berbagai alasan untuk tidak bekerja. Ya, orang malas selalu mencari alasan untuk tidak bekerja. Apalagi kalau saat ini di tengah-tengah krisis, ya, kalau itu pasti akan selalu orang malas mencari alasan untuk tidak mau bekerja. Saudara, di dalam Amsal bab 21 ayat 25 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Janganlah kita di tengah krisis ini kita merasa lemah, kita merasa sudah tawar hati untuk bekerja. Di tengah-tengah cobaan inilah kita harus semangat, harus tetap kuat dan terus berusaha, karena di tengah-tengah cabaran inilah kita akan dikuatkan. Di tengah cabaran inilah kita akan selalu ada kesempatan di dalam hal yang baik, di dalam pekerjaanmu. Berusahalah dan selalu memanfaatkan kesempatan yang ada di dalam pekerjaanmu. Seterusnya, poin yang ketiga, percayalah pada Allah sanggup memberkati kita. Ya, di tengah-tengah krisis ekonomi yang kita lalui ini karena COVID-19, ya, dampaknya kepada krisis ekonomi. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya pada Allah sanggup memberkati kita. Ayat yang kelima saya baca untuk kita. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah
yang melakukan segala sesuatu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya pada Allah berarti tidak meragukan janji-janji Allah. Yakinlah Allah tidak meninggalkan anak-anaknya sebagai yatim piatu. Ya, jadi ini berarti Allah sanggup memelihara kita di tengah-tengah situasi yang kita alami dan lalui saat ini. Seterusnya, percaya bahwa Allah memberkati pekerjaan, memberkati usaha kita di tengah-tengah krisis ekonomi ini. Di dalam Mazmur nomor 67 ayat 6-7 berkata, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, tanah telah memberikan hasilnya. Ya Allah, Allah kita memberkati kita. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di tengah-tengah krisis ini hanya kepada Tuhan kita berserah, hanya kepada Tuhan kita mengandalkannya di tengah-tengah krisis ini. Karena ketika kita percaya kepada janji-janjinya, maka saya percaya dan yakin itu akan berlaku di dalam usaha dan pekerjaanmu. Poin yang keempat, bagaimana cara mengatasi dampak dari krisis ekonomi ini agar iman kita, kerohanian kita tidak terpengaruh dengan situasi ini. Jadi, yaitu hidup itu penting dari segala sesuatu. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saya baca untuk kita. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup itu penting dari segala sesuatu. Ya, kalau hidup ini sudah tidak ada, maka sia-sialah segala-galanya. Jadi hidup itu penting ketika kita ada di dalam Kristus. Saudara, bersyukur senantiasa kepada Allah karena kehidupan atau umur yang masih dianugerahkan kepada kita. Saudara tahukah, di tengah-tengah krisis ini kita masih diberikan anugerah hidup. Itulah yang harus patut kita syukuri kepada Tuhan. Tuhan masih menganugerahkan kita umur yang panjang. Di tengah-tengah krisis ini kita harus naikkan syukur kepada Tuhan. Ya, karena itulah anugerah yang Tuhan masih berikan, yang terbesar yang Tuhan masih anugerahkan, yang kita alami pada saat ini. Yes, jadi saudara, jangan berharap pada sesuatu yang dari dunia, karena itu tidak kekal dan sia-sia. Tambah teguh, iman kami bertambah teguh, dan kami terus mendekat diri kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan dan bersyukur atas hidup yang Engkau masih anugerahkan ini di tengah-tengah krisis ekonomi yang kami lalui. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan. Ajar kepada kami untuk selalu berusaha bekerja keras di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang sudah Tuhan berikan dan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, karena kami tahu jeripaya kami tidak akan menjadi sia-sia. Kami tahu Dia Tuhan, ketika kami melakukan itu dengan tekun, dengan setia, kami percaya kami mendapat upah dari usaha kami, dan kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang telah memberkati pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita mengakhiri pada kita pada hari ini, mari kita naikkan pujian